Menteri Polhukam Mahfud MD terancam hukuman berat jika tidak bisa membuktikan nyanyiannya 300T kepada rakyat Indonesia, atau Menteri Keuangan lah yang potensi masuk penjara. Rakyat menunggu tidak lanjut akan hal ini. Transaksi mencurigakan 300 triliun di Kemenkeu yang dikemukakan oleh Menko Polhukam telah menghebohkan publik. Sebelum kita mulai lebih lanjut, mohon untuk subscribe channel ini agar lebih bersemangat lagi dalam menyuarakan fakta-fakta keadilan di negara Republik Indonesia ini. Masyarakat menyorot tajam kasus kelanjutan dari peristiwa yang melibatkan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo tersebut. PPATK mengakui sejak 2009 telah menyampaikan 200 laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada Kementerian Keuangan. Namun diabaikan begitu saja. Saat ini Mahfud MD menjadi perbincangan publik usai membuat pernyataan bahwa ada skandal dana gelap di Kementerian Keuangan 300 triliun yang dipimpin Sri Mulyani. Ungkapan Mahfud MD angka 300 triliun untuk dugaan tindak pidana korupsi atau tindak pidana pencucian uang berbalas bantahan dari Sri Mulyani. Setelah proses klarifikasi untuk kata lain dari negosiasi, maka Mahfud MD terlihat sakit gigi dan PPATK sebagai sumber data mulai menjadi bias dalam berbahasa. Operasi penyelamatan mulai terasa. Mega skandal 300 triliun dibuat mulai menguap. Operasi penyelamatan Sri Mulyani terulang sebagaimana dahulu dalam kasus Bank Senturi. Proses pemeriksaan KPK atas Sri Mulyani sebagai Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terhenti, karena Sri Mulyani mengundurkan diri dan diangkat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Triliunan rupiah kerugian negara turut mengundurkan diri alias menguap. Meski Mahfud MD dan Sri Mulyani dapat tertawa sementara dengan suntikan obat penenang dari Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, akan tetapi masalah 300 triliun adalah mega skandal yang harus dituntaskan. Menurut Mahfud ada 460 orang terlibat dari pergerakan transaksi ratusan triliun tersebut. Temuan atas seorang Rafael Trisambodo saja bernilai 500 miliar sebagai indikasi atau bukti terjadinya pencucian uang atau tindak pidana korupsi. Bila Mahfud MD berhenti atau tidak melanjutkan pengungkapan dan pengusutan, maka ia dapat dikualifikasikan telah membuat dan menyebarkan berita bohong yang masuk ranah perbuatan pidana berdasarkan pasal 28 ayat 1 UU ITE. Bahkan delik UU nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana khususnya pasal 14 dan pasal 15 sangat mungkin dapat menjerat pula Mahfud MD. Penjara 10 tahun. Sementara Sri Mulyani sebagai atasan yang tahu tetapi membiarkan terjadinya korupsi atau pencucian uang bawahannya juga terkena perbuatan kejahatan pembiaran crime by omission. Apalagi jika ternyata terlibat. Dalam kasus Bank Senturi saja Sri Mulyani nyaris memakai baju oranye. 300 triliun itu nilai besar yang patut untuk diusut serius. Menko tidak bisa lepas dari tanggung jawab. PPATK yang pelintat-pelintut kini mulai dicurigai ikut bermain. Transaksi mencurigakan ratusan triliun dan gaya hidup mewah di lingkungan Kemenkeu sangat menyakiti hati rakyat. Rakyat sudah lama menahan marah. Muak menonton pertunjukan kepalsuan, kebohongan dan kerakusan para pejabat yang asik tertawa sendiri dalam ruang kegilaan. Tanpa rasa salah, malu apalagi dosa. Teringat sewaktu revolusi Perancis dahulu di mana masyarakat marah atas gaya hidup pejabat termasuk sosok Marie Antoinette. Perempuan ini hidup mewah memboroskan uang negara. Sementara rakyat dicekik pajak, istana foya-foya padahal negara dalam keadaan bangkrut. Marie Antoinette sendiri bergelar, Madame Defisit. Marie Antoinette akhirnya mati dipenggal kepalanya di bawah pisau guillotine. Hal itu terjadi 9 bulan setelah suaminya Raja Louis ke-16 juga mati di bawah tajamnya guillotine. Rakyat puas atas sanksi mati di bawah guillotine bagi para koruptor dan pembangkrut negara. Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan harus bertanggung jawab atas kondisi buruk Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai. Anak-anak Bu Menteri yang nakal harus ditendang dan dihukum. Ibu juga yang merangkap 30 jabatan diduga menjadi bagian dari anak nakal itu. Tepatnya ibu nakal. Sri Mulyani bukan menteri hebat atau berprestasi tapi menteri gagal. Rakyat tidak hidup sejahtera bahkan semakin sengsara. Hutang negara semakin meningkat dan pajak tinggi. BBM pun dinaikkan seenaknya. Sri Mulyani bukan menteri bersih. Ia ikut menyebabkan kebangkrutan negara. Bahkan penentu, adakah Sri Mulyani menjadi Madame Defisit baru? Presiden Jokowi pun enggan mengambil sikap tegas sebagaimana halnya seorang pemimpin. Publik menilai memang Presiden Jokowi sebenarnya wayang yang dimainkan dalam suatu pertunjukan wayang kulit. Presiden Jokowi adalah Presiden Aji Mumpung yang dihadirkan karena bertepatan konflik kepentingan kekuasaan negara Indonesia. Rakyat awam tentu sangat tertipu dengan janji kampanyenya. DPR pun memberikan surat panggilan kepada PPATK dan menantang Mahfud MD untuk memberikan penjelasan kepada DPR. Ketua PPATK data yang disampaikan malah melebihi 300 triliun. Nominal sesungguhnya 349 triliun. Sangat mengejutkan. Namun hal ini DPR memberikan kritik atas PPATK atas nyanyian Mahfud karena membuat kegaduhan publik. Bahkan Ketua PPATK sudah menyampaikan kepada Presiden Jokowi. Namun Presiden belum ada respon sampai saat ini, kata Ketum PPATK saat ditanya di DPR di ruang rapat.
Pemerintahan Jokowi dalam bahaya jika tidak secepatnya menuntaskan akan skandal yang menyengsarakan rakyat ini. Akankah 349 triliun menjadi sebab dari dua Menteri Mahfud MD atau Sri Mulyani melangkah menuju ruang penjara? Atau akankah Presiden berani tanggung jawab atas kekacauan tersebut? Sekarang atau setelah Jokowi lengser? Proses ini akan menjadi catatan publik. Salam dari Detektif Pancasila, semoga Indonesia bersih dan menjadi adil dan makmur. Sampai jumpa di video berikutnya.